Ada pertanyaan lagi? Ya. Sifatnya hanya konfirmasi dan sekaligus mohon dikoreksi. Ya. Karena tadi ketika yang tadi siang, hubungannya dengan yang tadi siang, ketika saya bertanya di dalam hati, tiba-tiba juga ada jawaban juga. Cuma kan saya sedang belajar misalnya, jadi belum pede apakah benar jawaban itu. Konteksnya adalah agama dengan Tuhan yang ilusif. Ya. Nah, bagaimana dengan gereja yang sungguh mengakui Isa, Yesus, dan juga sekaligus mengakui bahwa benar Roh Kudus itu yang saat ini bersemayam, gitu. Tapi sekaligus tadi lalu timbul jawabannya ini, minta dikoreksi apakah jawaban ini itu. Iya. Bisa saja mengakui bahwa seperti itu, tahu Roh Kudus, tetapi tidak tahu caranya, cara mengenalnya, sampai kepada bagaimana menyebutkan, lalu menerangkan sampai betul-betul mengenal itu. Apakah jawaban itu betul? Jawabannya ada dua itu. Bisa iya, bisa tidak. Jawaban hanya dua. Bisa iya seperti itu, juga bisa tidak seperti itu. Seperti yang sudah sering saya ulas, semuanya itu bergantung daripada kebersihan otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita. Bergantung dari situ. Betapapun, artinya betapapun kita percaya, betapapun kita yakin bahwa Tuhan itu ada, kalau otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita tidak terjaga kebersihannya, tetap tidak nyambung. Tidak nyambung. Kenapa aku tidak nyambung? Karena yang dimaksud daripada Tuhan itu sebenarnya hanya berlaku untuk orang-orang yang kebersihan otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya terjaga, Pak. Bukankah di dalam kitab setiap firman selalu menyatakan, hai orang-orang yang beriman? Jelas kan? Artinya Tuhan, yang dimaksud Tuhan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman, Pak. Kalau tidak beriman, tidak nyambung. Karena apa? Karena Tuhan tidak berlaku bagi dia. Jadi yang mereka geluti itu Tuhan ilusi, bukan Tuhan sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya itu hanya berlaku untuk orang-orang yang otak pikirannya terjaga kebersihannya, hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihan. Jika tidak, Tuhan yang sesungguhnya tidak berlaku bagi dia, makanya tidak nyambung. Perkaranya hanya di situ saja sebenarnya. Jadi bukan perkara agamanya, bukan perkara ayat-ayat di dalam agama itu, bukan perkara akidahnya, bukan perkara kaedahnya, bukan. Perkaranya tiga singgasana mereka ini, tiga singgasana kita ini bersih enggak? Kalau bersih, kebersihannya terjaga enggak? Perkaranya cuma itu toh, Pak. Hanya satu itu. Bukan perkara yang lain. Di setiap firman itu selalu dinyatakan. Dan setiap firman itu hanya ditujukan untuk orang-orang beriman, kan? Hai orang-orang yang beriman. Kan selalu seperti itu. Artinya setiap firman itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Lebih dalam lagi, berarti Tuhan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman.
Kalau tidak beriman, Tuhan yang sebenarnya ini tidak berlaku. Makanya apapun yang dilakukan tidak direspon sama Tuhan. Yang merespon adalah Tuhan, ilusi ciptaannya sendiri. Itu yang merespon. Unik kan? Sederhana, tapi nyaris tidak terpikirkan oleh kita. Sekarang pertanyaannya, apa sih iman itu? Kan gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan kan, lah kalau begitu, iman yang dimaksud di dalam firman oleh Tuhan, itu apa sih? Dan saya terlalu amat sering menguraikan itu atau menyampaikan itu melalui YouTube, bahwasanya yang dimaksud iman oleh Tuhan di dalam firman-Nya adalah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Itulah yang dimaksud iman oleh Tuhan. Jadi iman itu bukan yakin atau percaya. Untuk apa kita yakin dan percaya kalau tidak pernah pasrah kepada Tuhan, tidak pernah mempersilahkan kuasa Tuhan, apalagi sampai merasakan kenyataan Tuhan. Nah, Tuhan malah dianggap gaib. Nah, selama ini kita mencerna iman sebagai keyakinan kan, sebagai kepercayaan. Jadi hanya dengan sebuah kalimat saya yakin Tuhan itu ada dan esa, itu sudah merasa lebih cukup. Lebih dari sekedar cukup, sudah merasa lebih dari sekedar cukup. Hanya dengan berkata, aku beriman kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu sendiri berfirman, hai orang-orang yang beriman, jangan berbangga dulu karena kamu menyatakan telah beriman kepadaku kalau aku belum menguji keimananmu. Ayo. Artinya, dengan menyatakan dengan bibir aku beriman kepada Tuhan, aku percaya adanya Tuhan, cukup. Tapi kalau kita bisa pasrah kepada Tuhan, bisa berserah diri kepada Tuhan, apapun keputusan Tuhan kita bisa menerima, dan kita mau mempersilahkan kuasa Tuhan karena Dia maha kuasa dan kita ini adalah makhluk terbatas. Kita ini makhluk terbatas, artinya ada batasan-batasan kita bisa bergerak. Selebihnya itu kuasa Tuhan. Jadi apapun itu, suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita harus mempersilahkan Tuhan. Nah, kalau tidak melakukan itu, percuma kita percaya atau yakin kepada Tuhan. Intinya di situ aslinya. Intinya di situ. Jadi bukan perkara agamanya yang tidak diakui Tuhan, atau firman-firman di dalam agamanya yang kurang hebat katanya, bukan perkara itu aslinya. Atau karena bertentangan dengan adat tradisi setempat, enggak, bukan karena itu. Tapi karena otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita tidak bersih. Hanya itu. Dan selama ini yang belum pernah kita kaji, nyaris tidak pernah kita kaji, hanya tentang ini aja. Selain tentang 3 hal ini, waduh, sekolahnya ada luas, pesantrennya banyak, masjid di mana-mana, pura di mana-mana, wihara di mana-mana, gereja di mana-mana. Kurang apa lagi? Semuanya sudah. Yang belum pernah kita kaji adalah tentang otak atau pikiran kita sendiri, hati atau batin kita sendiri, kelamin atau syahwat kita sendiri. Ini loh yang nyaris belum pernah kita kaji. Perkara yang lain wis kabeh. Tinggal itu toh. Jadi jangan pernah salahkan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Jangan meremehkan agama-agama yang kita anut, akidah dan kaidahnya. Jangan, bukan perkara itu, semua itu sudah benar. Semuanya itu sudah benar.
hanya saja belum tepat. Karena apa? Karena kita lakukan dalam sikon, otak atau pikiran, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita tidak bersih. Makanya nggak nyambung. Kenapa kok tidak nyambung? Karena yang dimaksud Tuhan adalah maha suci. Nah, suci yang dimaksud ini tidak bisa dicampuri dengan apapun, tidak bisa tercampuri oleh apapun. Artinya yang bisa mendekati suci, yang bisa bersua dengan suci adalah suci lagi. Jadi kalau pikiran atau otak, hati atau batin, kelamin atau syahwat kita tidak suci, ya tidak nyambung, Pak. Tidak nyambung. Ini nggak bisa dibantah, ini real. Nggak bisa dibantah. Bagaimana Pak Bro? Bagaimana? Tadi banjir ya? Banjir? Aman. Kandang aman? Banjir, Pak. Ya, aman nggak? Aman. Saya sudah bilang, seluruh NKRI akan kedatangan tamu berbentuk musibah bencana alam. Ini proses alami. Bahkan tidak hanya di NKRI, sampai ke luar negeri. Kenapa tamunya kok mengerikan? Itu sebagai bentuk gerak-geriknya alam yang sudah tidak percaya lagi sama yang namanya manusia. Kenapa kok alam sudah tidak mau percaya lagi dengan yang namanya manusia? Karena alam semesta yang ditugaskan untuk merawat, menjaga, mengelola alam semesta itu adalah manusia hidup oleh Tuhan. Jadi keberadaan kita di dunia ini selain belajar, mengingat kembali jalan pulang, kita itu diberi tugas untuk menjaga, mengelola alam semesta. Namun di dalam prakteknya kita banyak menyakiti alam semesta. Hingga pada akhirnya selama berabad-abad ya tidak betah juga lah alam. Dengan begitu, termasuk pesanggrahan ini juga akan kedatangan tamu itu. Nggak ada satupun yang tidak kedatangan tamu itu, semuanya kedatangan. Nah, tinggal manusianya itu sadar enggak tugasnya di dunia ini apa. Kalau sadar, melakukan enggak, kesadarannya itu dipraktekkan enggak. Kalau enggak, akan lebih dahsyat dari yang sekarang. Jadi bukan karena di sini tempatnya orang yang sedang mengkaji kesempurnaan hidup, yang sedang mengkaji suci, berarti pesanggrahan ini akan terhindar dari tamu itu. Enggak. Semua akan kedatangan. Semua akan kedatangan. Enggak adil namanya. Kalau hanya tempat-tempat tertentu, enggak adil namanya. Namun jangan panik. Alam ini kan saudara kita. Alam semesta ini kan bagian dari diri kita. Artinya, walaupun kedatangan tamu tersebut, sambut. Lawang itu saudara kita kok. Jangan panik, jangan takut, apalagi sampai menghindari. Bukankah orang bijak mengatakan, tamu adalah raja kita? Pasti banyak yang nggak ngeh di sini. Padahal saya teramat sering mengungkapnya. Kita punya saudara 4 yang secara awam disebut sebagai anasir. Saudara 4 kita berarti 4 anasir kita. Nah, 4 anasir kita ini bahannya alam semesta. Jadi alam semesta ini berbahan dari 4 anasir ini. Seluruh air itu kan berasal dari sari-sarinya air. Nah, sari-sarinya air ini kan mutmainah saudara kita sendiri.
Begitu juga seluruh angin, apapun itu, termasuk angin kentut. Angin kentut juga kan berasal dari sari-sarinya angin. Nah, sari-sarinya angin ini kan aluama saudara kita. Begitu juga dengan api. Api jenis apapun, model apapun, dan dimanapun dia berada, itu berasal dari sari-sarinya api. Nah, sari-sarinya api ini kan amarah saudara kita. Begitu juga dengan bumi. Ini kan teramat sering saya ungkap. Namun saya yakin jarang yang menyadari sampai ke situ. Artinya ketika kita menghadapi hal-hal itu yang kita hadapi adalah saudara kita sendiri. Jadi hadapi dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Seperti itu. Untuk lebih detailnya lagi, mungkin butuh lebih real ya. Butuh lebih real. Semisal contoh, pesanggrahan ini kedatangan tamu berupa banjir. Nah, banjir ini kan air, ya. Banjir ini kan air. Jangan langsung melakukan sesuatu. Lawang kedatangan tamu kok. Logisnya, ketika kita kedatangan tamu, kan kita sambut dulu. Kita persilahkan dulu. Setelah kita sambut, kita persilahkan, baru kita melakukan sesuatu untuk tamu itu. Jadi kalau kedatangan bencana berupa banjir, sebesar apapun, ya saudara kita dilungguhkan. Mutmainah lungguwa ingkang prayuga, mutmainah lungguwa ingkang prayuga, jagate arsa tentrem, jagate asur tentrem. Baca kunci lagi. Kok masih tambah besar banjirnya, tambah bergejolak banjirnya? Ulangi lagi, mutmainah saudaraku, mutmainah kadangku, lungguwa ingkang prayuga, jagate arsa tentrem. Kemudian baca kunci lagi. Tunduk airnya. Pasti akan menyisik dari daerahmu. Begitu juga ketika kedatangan badai tornado katakannya, atau angin puting beliung, atau angin topan. Jangan lupa, angin itu saudara kita, bagian dari diri kita. Jangan takut, jangan panik ketika kita kedatangan tamu angin tornado atau topan atau puting beliung. Jangan panik, jangan takut, jangan apalagi lari menghindar. Jangan melakukan apapun sebelum menyambut dan mempersilahkan. Karena tamu punya hak untuk disambut dan dipersilahkan. Kalau tidak disambut, tidak dipersilahkan, dia tersinggung. Kamu tamu kok. Jadi jangan panik, jangan takut, jangan lari menghindar. Ya caranya aluamah kadangku, atau aluamah sedulurku, lungguwa ingkang prayoga, jagate arsa tentrem. Baca kunci terus. Belum direspon, ulangi lagi sampai saling merespon. Kedatangan bencana, kebakaran. Ini namanya kebakaran kan identik dengan api. Jangan takut, jangan panik, jangan menghindar. Api itu bagian dari diri kita. Saudara kita asalnya dari saudara kita. Saudara yang mana? Amarah. Sambut dia, persilahkan dia. Suruh duduk. Kadangku amarah atau sedulurku amarah. Lungguwa ingkang prayoga, lungguwa ingkang prayoga, terus jagate arsa tentrem. Suguhi dia dengan kunci. Baca kunci terus. Nah, itu wedangnya dia, kopinya dia. Kedatangan tamu gempa bumi, sebesar apapun gempa bumi itu adalah asalnya dari saudara kita, Supia. Jadi disambut. Kadangku Supia lungguwa ingkang prayoga. Nah, setelah disambut dan dipersilahkan duduk, suguhi dia wedang. Lah wedangnya dia, kopinya dia, kunci. Baca kunci. Kita melihat gelombang laut yang tinggi begitu mengerikan karena kita tidak kenal bahwa
itu adalah bagian dari diri kita. Saya beri contoh, kalau kita tidak kalau kita belum kenal dengan seorang preman, kayak apa? Ya. Mengkirik ya. Duit yang tadinya di dompet aja disembunyi-sembunyiin di tempat yang paling aman. Kalau kita belum kenal dengan seorang preman. Tapi kalau kita sudah kenal sama seorang preman, jebule si preman iki senengane sinetron. Gitu. Sama dengan alam semesta ini. Jadi ketika saya ada di luar pesanggrahan ini, kedatangan tamu alam semesta, ya, tinggal lihat bentuk tamunya apa, air, angin, api, atau buminya bergetar. Nah, sesuaikan, sambut, persilakan duduk, suguhi dia wedang. Nah, wedangnya kunci. Jadi setelah menyambut dan mempersilahkan dia duduk, baru kita suguhi wedang atau kopi, yaitu bacaan kunci. Ini udah sering saya ungkapkan. Bahkan ketika saya mengungkap itu pakai jari. Wahyu Pancagaib adalah kunci, pauling, asmo sejati, mijil, singkir. Nah, hakikatnya wahyu Pancagaib mulai dari kunci adalah mutmainah, pauling, aluama, asmo sejati, hidup, mijil, amarah, singkir, supia. Mengenal lebih dekat sedulur papat kalimo pancer kita berarti mengenal lebih detail apa dan bagaimana itu wahyu Pancagaib. Dan kelima-limanya ini ada di dalam diri kita yang menjadi asal usul alam semesta. Gitu loh, yang menjadi asal usul alam semesta. Nah, ini kan apa? Informasi tentang ini kan teramat banyak dan sudah lama sekali. Tapi dalam prakteknya, ketika daerahnya kedatangan mutmainah, tamu mutmainah, panik, lari. Ketika daerahnya kedatangan aluama, karena wujud aluama berbentuk angin puting beliung, lari. Bagaimana ceritanya ini? Lah terus apa gunanya saya memberikan informasi dari dulu? Ketika saya sedang berada di pesanggrahan, saya sering memberikan contoh praktek secara real. Contoh praktek secara real. Ketika pesanggrahan ini kedatangan angin kenceng, itu saya berdiri di atas sana. Berdiri. Itu hasilnya kan contoh real. Ketika kedatangan hujan lebat campur angin, saya berdiri. Tapi selama ini adakah yang bertanya, sebenarnya apa yang digunakan oleh Bapak untuk melakukan hal itu? Nggak ada yang bertanya. Ya saya nggak ngungkap ini lah, nggak ditanya. Saya menyambut tamu tersebut, mempersilahkan tamu tersebut, lalu menjamunya dengan bacaan kunci. Selesai, nggak ada yang di luar sana. Saya tahu di sini hujan lebat, banjir besar, itu saya tahu. Saya hanya bisa berdoa, semoga orang di pesanggrahan bisa menyambut tamu, mempersilahkan tamu dan menyuguhi tamu. Aman, aman. Di kandang sih. Caranya seperti itu. Namun jangan sekali-kali mengundang tamu. Ketika tamu itu datang, jangan sekali-kali ngusir.
Karena apa? Karena karma alam yang akan kita hadapi jika kita sampai melakukan itu. Ketika kedatangan tamu hujan, nah karena tetangganya sedang duwe gawe, disingkirkan hujan, diusir kan hujannya. Hati-hati. Hati-hati. Persamakan dengan diri kita sendiri. Ketika kita datang bertamu diusir, rasa dan perasaan panjenengan bagaimana? Sebab karena itu seluruh pembelajaran spiritual memutuskan bahwa sedulur papat kalimo pancer adalah tertinggi. Karena bahkan alam semesta itu bahannya dari sedulur papat kalimo pancer. Ini tanpa apa namanya, tanpa japa mantra loh ya. Tanpa japa mantra. Jadi 4 elemen yang paling ditakuti di dunia ini sesungguhnya adalah bagian dari diri kita sendiri, saudara kita sendiri. Kesimpulannya 4 elemen atau 4 anasir yang paling ditakuti manusia hidup ketika dia datang dalam wujud yang besar sesungguhnya adalah bagian dari diri kita, sesungguhnya adalah saudara kita sendiri. Jadi ketika berhadapan dengan salah satu di antara mereka berempat, jangan takut, jangan panik, jangan menghindar. Karena itu bagian dari diri kita sendiri, saudara kita sendiri. Yang kemungkinan besarnya ingin dikenal oleh kita. Bisa jadi dia mendekat itu karena ingin dikenal. Aku sesungguhnya saudaramu loh. Kok kamu takut? Apa karena wujudku api? Bukankah engkau mengakui? Bukankah engkau sudah mengakui bahwa wujudku memang api? Dalam keadaan gaib, kamu memujaku. Dalam keadaan gaib, kamu memujiku. Tapi kenapa ketika aku datang secara nyata sebagai api, kamu takut? Di dalam spiritual kan kita memujanya, ya, mutmainah, aluama, amanah, supaya kan kita puja, kita puji. Kenapa ketika dia datang secara nyata dengan wujud aslinya kita takut? Kan berarti kan bisa jadi kedatangannya karena saking inginnya dikenal oleh kita. Ya seperti firman yang sudah saya ungkap siang tadi. Pengkajianmu mengabarkan tentang aku. Pembelajaranmu menceritakan tentang aku. Bahwasanya aku berasal dari sari-sarinya air, berasal dari sari-sarinya angin, berasal dari sari-sarinya api, berasal dari sari-sarinya bumi, berasal dari Tuhan. Kenapa ketika aku datang menemuimu dengan wujud asliku, kamu malah takut? Ya beruntungnya saudara kita api, angin, air itu tidak punya mulut. Kalau punya mulut ketawa, kowe iki aneh.
Kamu gembar-gembor di dalam batin memanggilku, memujaku, memujiku. Aku datangi, kamu lari terbirit-birit. Lah kedatanganmu dengan wujud yang mengerikan, bukankah aku ini adalah bibitnya, babonnya? Aku kan bibitnya, asal usulnya seluruh air. Wajar dong kalau wujudku mengerikan. Lawang seluruh air itu adalah aku. Wajar dong kalau wujudku mengerikan. Lawang seluruh angin itu berasal dariku. Wajar dong wujudku mengerikan. Seluruh api itu berasal dariku. Wajar dong wujud saya itu mengerikan, karena seluruh bumi itu adalah berasal dariku. Kenapa engkau lari terbirit-birit? Wah, lucu kamu itu. Wah, untungnya kok mereka tidak punya mulut seperti kita. Nah, aneh kan? Ada pertanyaan terkait ini? Siap? Kalau petir Pak, Hah? petir. Petir? Ah. Berasal. Kalau petir, gluduk, terus seperti fenomena-fenomena alam, nah itu auranya mereka berempat. Jadi jauh dibanding mereka berempat, itu jauh. Lawang itu hanya aura, hanya energi saja. Artinya ketika mereka berempat kita nunggalkan dalam keadaan tentram, yora ono petir. Misalnya ono petir, yora apa-apa. Yora apa-apa. Yora apa-apa. Sebab karena itu Tuhan mempercayakan alam semesta ini kepada kita untuk dijaga, dikelola, dirawat. Karena apa? Karena alam semesta ini bahannya dari diri kita. Artinya yang mampu, yang bisa mampu menjaga, mengelola, merawat alam semesta ya hanya manusia hidup. Nah selama ini bukannya menjaga, merawat, mengelola, tapi kita menciderai, menyakiti, bahkan berusaha menghancurkan alam semesta. Nah karena perbuatan kita sendiri, alam semesta enggak, apa benar ya saya ini saudaranya? Kalau saya ini saudaranya, kok tega-teganya dia menyakiti aku, menghancurkan aku, merusak aku? Berarti bukan saudaraku. Aku punya cara sendiri. Yang berwujud gunung yang jeblok, itu caranya gunung. Ya, yang berwujud perairan, yang meluap airnya, itu caranya dia. Ya, pertanyaan apa lagi? Enggak nanya caranya bikin uang, Pak. Enggak nanya. Caranya bikin uang gimana Pak? Kuasai, kenali dulu dan kuasai dulu sedulur papat kali mau pancermu. Karena kalau kita sudah bisa mengenal dan menguasai mereka, nah kita itu kan alat kita, itu kan sarana kita. Kalau kita sudah mengenal sedulur papat kita, berarti sedulur papat kita ini adalah menjadi sarana kita. Terlalu kecil, nggawe duit itu terlalu kecil. Bagaimana? Karena apa? Karena duit tidak memiliki roh. Air laut yang segitu luasnya bisa kita perintah.
Kalau kita mengenal mutmainah dengan baik, seluruh angin di alam semesta ini yang tidak ada satupun orang bisa mengendalikannya, bisa kita kendalikan. Padahal semuanya itu memiliki roh loh, ya, punya roh. Bumi yang sangat luar biasa ini bisa kita perintah. Api yang begitu menakutkan, mengerikan bisa kita perintah, apalagi uang. Apalagi uang. Kalau air bisa kita tundukkan, angin bisa kita tundukkan, api bisa kita tundukkan, bumi bisa kita tundukkan, kecil uang itu. Kita miliki dulu babonnya. Babonnya kita miliki dulu. Kita praktekkan pembelajarannya. Ketika kita kedatangan angin, kita praktekkan. Jangan takut, kita praktekkan. Ketika kita kedatangan tamu air, kita praktekkan. Kalau kita sudah bisa bercengkrama dengan angin, dengan air, dengan api, sebagaimana kita pacaran sama sang kekasih, kecil uang itu, kecil banget. Prakteknya kan gratis, pelajarannya juga gratis. Pahami, kemudian praktekkan. Ketika kita sudah membuktikan sendiri bahwa saya sudah bisa bersahabat dengan air sebesar apapun, semengerikan apapun air itu, berarti bisa bikin uang itu. Kalau kita sudah bisa bersahabat, bercengkerama dengan tornado yang mengerikan itu, berarti kita sudah bisa bikin uang itu. Karena kecil uang itu. Karena uang tidak memiliki roh. Yang punya roh saja bisa bersahabat dengan kita. Apalagi yang tanpa roh. Jadi bahasa cantik dari saya, kenalilah wahyu pancagaib sebaik engkau mengenali lekuk tubuh engkau sendiri. Kenalilah wahyu pancagaib sebaik kamu mengenali lekuk tubuhmu sendiri. Kalau bisa, berarti sedulur papat kelima pancer sudah bisa panjenengan gunakan. Oke. Bisa paham ya? Nah, untuk malam ini cukup dulu ya. Cukup itu dulu. Kita sambung kali waktu. Panjenengan akan saya ajak mengenal lebih dalam tentang sedulur papat kalimo pancer kita yang saat ini anak buahnya sedang ngamuk di luar sana. Nah, yang sedang ngamuk di luar sana itu kan anak buahnya sedulur papat kita. Jadi yang bisa menghalau mereka ya ketuanya lah, pimpinannya. Nah, pimpinannya mereka itu ada di dalam diri kita, yaitu sedulur papat atau 4 elemen atau 4 anasir. Ini baru permulaan malam ini. Tercerahkan kita semua.